Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi 15 November. Akan baca dari 576 dan 591. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 15 November 576. Oh Tritunggal yang kudus. Oh Tritunggal yang kudus, Allah yang kekal, rohku tenggelam dalam keindahanmu. Dalam pandangmu, segala zaman seperti bukan apa-apa. Engkau selalu sama. Oh, betapa besarnya keagunganmu ya Yesus. Mengapa engkau menyembunyikan keagunganmu? Mengapa engkau meninggalkan tahta surgawimu dan tinggal di tengah kami? Tuhan menjawab aku, putriku, kasih telah membawa aku kemari, dan kasih itu menahan aku di sini. Putriku, seandainya engkau tahu betapa besarnya pahala dan ganjaran yang didapatkan oleh satu ulah kasih yang murni kepadaku, engkau akan mati karena sukacita. Aku mengatakan ini supaya engkau terus-menerus menyatukan dirimu dengan aku lewat kasih, karena inilah tujuan hidup dari jiwamu. Tindakan ini adalah tindakan yang muncul dari kehendak. Ketahuilah bahwa jiwa yang murni itu rendah hati. Ketika engkau merendahkan dan menghampakan diri di hadapan keagunganku, aku melimpahi engkau dengan rahmatku dan menggunakan kemahakuasaanku untuk meninggikan engkau. 591. Ya Yesus, Engkau mengetahui betapa berkobar-kobar keinginanku untuk bersembunyi sehingga tak seorang pun dapat mengenal aku selain hatimu yang teramat manis. Aku ingin menjadi bunga violet yang mungil, yang tersembunyi di balik rerumputan, yang tidak dikenal di taman bunga yang indah, di mana bakung-bakung dan mawar indah bermekaran. Mawar yang harum dan bakung yang indah dapat dilihat dari jauh. Tetapi untuk melihat sebuah bunga violet yang kecil, orang harus merunduk rendah. Hanya harumnya membuat ia dapat ditemukan. Oh, betapa senangnya aku karena dapat tersembunyi. Oh, mempelai ilahiku, engkaulah bunga hatiku dan aroma kasihku yang murni. Jiwaku membenamkan diri di dalam engkau, ya Allah yang kekal. Sejak saat engkau sendiri menarik aku kepadamu, oh Yesusku, semakin aku mengenal engkau, semakin berkobar-kobar kerinduanku padamu. 576. Engkau selalu sama, ya, dalam segala zaman, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Betapa besarnya keagunganmu, Yesus. Mengapa engkau menyembunyikan keagunganmu? Mengapa engkau meninggalkan tahta surgawi dan tinggal di tengah kami? Ini suatu pertanyaan, suatu ungkapan memuliakan Tuhan, bersyukur pada Tuhan atas kemurahan Tuhan. Karena Tuhan itu keagungannya luar biasa, tapi Tuhan rendah hati ya, Tuhan menyembunyikan keagungannya. Dan bahkan meninggalkan tahta surgawi dan tinggal di tengah-tengah kami. Satu ungkapan Allah Maha Rahim, Allah yang luar biasa, rendah hati, dan pada saat yang sama Suster Faustina merasakan betapa dia dikasihi, dicintai, diperhatikan oleh Tuhan. Dan Yesus katakan, putriku, kasih telah membawa aku kemari. Dan kasih itu menahan aku di sini. Jadi sesuatu hal yang dipertanyakan oleh Suster Faustina, sesuatu hal yang sepertinya tidak mungkin, tapi itu terjadi dan Yesus menjawab bahwa semuanya ini bisa terjadi karena kasih. Kasih yang membawa aku kemari. Dan kasih itu yang menahan aku di sini. Kata-kata ini pun boleh menjadi satu jawaban untuk kita semua. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan dasar kasih,
apa yang kita lakukan berdasarkan kasih, yakin Tuhan akan turun, Tuhan akan datang dan akan tertahan, akan diam karena kasih yang sudah kita lakukan tersebut. Seandainya engkau tahu, Yesus pertegas lagi, betapa besar pahala dan ganjaran yang didapat oleh suatu ulah kasih yang murni kepadaku. Jadi bukan kasih yang banyak, tapi satu ulah kasih. Suatu berarti sesuatu ya, satu ulah kasih yang murni kepada Tuhan. Bisa kita melakukan perbuatan belas kasih, tapi bukan murni, hanya supaya kelihatan baik, hanya supaya kelihatan berbelas kasih. Padahal kita punya tujuan-tujuan lain. Misalnya contoh, kita memberi sesuatu. Tujuannya supaya orang tahu bahwa saya baik, saya memberi. Berarti itu nggak tulus, berarti itu nggak murni. Tapi di sini Yesus katakan, kalau kamu tahu ganjaran dan pahala yang kamu akan dapat oleh suatu ulah kasih yang murni kepadaku, engkau akan mati karena sukacita. Karena ganjaran dan pahala yang Tuhan sediakan buat orang yang melakukan ulah kasih yang murni kepada Tuhan, itu ganjarannya luar biasa. Bahkan kita bisa mati karena sukacita. Begitu luar biasanya apa yang kita bisa dapat. Aku mengatakan hal ini supaya engkau terus-menerus menyatukan dirimu dengan aku lewat kasih. Hal ini dikatakan oleh Yesus supaya kita semua juga melakukan perbuatan, perkataan dengan dasar kasih tersebut. Kalau kita terus-menerus menyatukan diri dengan Tuhan melalui kasih, maka itu sudah betul-betul bersatu. Arti yang lebih sederhana adalah kalau kita melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih, otomatis kita sudah menyatukan diri dengan Tuhan. Karena inilah tujuan hidup dari jiwamu. Tujuan hidup kita semua juga melaksanakan, mewartakan, mengamalkan kasih yang dari Tuhan. Tindakan kasih ini adalah tindakan yang muncul dari kehendak. Jadi bukan perasaan ya. Karena kalau perasaan bisa berubah. Misalnya hari ini kita sedang merasa bergembira, maka kita melakukan perbuatan kasih. Kalau besok kita sedang sedih, kita sedang susah, sedang gagal, sedang putus asa, kasihnya hilang. Tapi Tuhan Yesus pertegas tindakan ini adalah muncul karena kehendak, karena keputusan. Apapun yang terjadi, apakah saya dalam keadaan senang, apakah saya dalam keadaan susah, apakah saya dalam keadaan yang tidak enak. Tapi kalau saya punya kehendak untuk melakukan segala sesuatu dengan dasar kasih, maka kita lakukan. Jadi bukan perasaan, ya. Satu kehendak, satu keputusan, satu pilihan, satu komitmen. Jiwa yang murni itu rendah hati. Yesus di sana sangat menekankan kata-kata ini sehingga dia katakan ketahuilah. Jadi kalau kita belum tahu, Yesus hari ini bilang ketahuilah bahwa jiwa yang murni itu rendah hati. Ketika engkau menghampakan dan merendahkan diri di hadapan keagunganku, aku melimpahi engkau dengan rahmatku dan menggunakan kemahakuasaanku untuk meninggikan engkau. Jadi ketika kita menghampakan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, jangan pernah merasa bahwa kita ini hebat, kita ini bisa. Tapi di hadapan Tuhan, di hadapan keagungan Tuhan, menghampakan diri dan merendahkan diri karena memang segala sesuatu yang kita punya, yang kita bisa itu dari Tuhan. Kita ini enggak punya apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa, kita ini Papa. Dan Yesus bilang, kalau kita memposisikan diri seperti itu, menghampakan diri dan merendahkan diri di hadapan keagungan Tuhan, maka Dia akan melimpahi kita dengan rahmat.
Sehingga kita ingat lagi ya yang Yesus katakan, rahmat-rahmatku hanya mengalir kepada mereka yang rendah hati. 591. Engkau tahu berkobar-kobarnya keinginan aku untuk sembunyi, sehingga tidak seorang pun dapat mengenal aku selain hatimu yang amat manis. Kembali lagi Suster Faustina menunjukkan cara menjadi orang yang rendah hati. Dia nggak mau kelihatan sama orang. Dia mau bersembunyi biar nggak ada orang yang tahu. Selain hatimu yang amat manis. Dia kembali lagi mengumpamakan diri sebagai bunga violet yang kecil. Nanti ya, kalau kita sampai ke sana, kita cari bunga violet yang dimaksud. Jadi bunga violet ini kecil, mungil, nggak kelihatan. Kalau kita pergi ke taman itu yang kelihatan adalah bunga bakung yang indah. Yang kelihatan lagi bunga mawar, dari jauh udah kelihatan. Bahkan harumnya pun kita sudah bisa cium harumnya dari jauh ya. Tapi kalau bunga violet ini, Suster Faustina mengumpamakan seperti bunga violet yang tidak dikenal. Bahkan kalau lihat pemandangan, lihat suatu taman, bunga violetnya nggak kelihatan. Karena dia ketutup sama rumputan, sama rerumputan. Gampang nemuinnya juga nggak gampang. Harus datang, harus masuk, harus merunduk, dan mulai mencari. Dan bunga violet itu baru bisa diketemukan dari keharumannya, bukan dari bentuk fisiknya, bukan dari yang kelihatan. Setelah kita merunduk, setelah kita mencari dekat, baru kita bisa mencium harumnya bunga violet tersebut, dan dari situlah kita baru bisa membuka rerumputan itu dan bunga violetnya ada di balik rerumputan. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina bahwa untuk melihat bunga violet itu kita perlu merunduk karena melalui harumnya dia bisa ditemukan. Begitu pula sebetulnya dengan kita. Orang menemukan kita bukan karena penampilan, bukan karena sering tampil, bukan karena bikin ulah ini itu, tapi dari keharumannya, dari buah-buahnya orang mengenal kita. Saya sebetulnya minta sharing dari seorang ibu ya mengenai bacaan ini. Tapi ibu tersebut hanya katakan seperti ini. Setelah dia baca dua nomor tersebut, dikatakan kita harus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah yang Maha Rahim. Dan hubungan relasi kita harus lebih dekat dengan Allah karena kita menjadi mempelainya. Itu yang dia simpulkan. Tapi saya sebetulnya lumayan banyak tahu ya mengenai kehidupan dia. Tapi dia mungkin belum bersedia sharing. Saya cerita sedikit aja. Dia seorang ibu, mempunyai suami, punya anak, punya mantu, punya cucu ya. Dalam beberapa tahun terakhir ini dia dalam tanda kutip ya memikul salib. Karena suaminya sakit. Persisnya saya juga nggak tahu sakit apa, tapi semakin lama kondisi suaminya itu semakin memburuk. Semakin memburuk, dari tadinya dia bisa aktif dalam kegiatan gereja, kegiatan rohani, semakin lama dia semakin terikat karena harus melayani, harus menemani suaminya. Kalau melihat dari kehidupannya, apa yang dia alami, apa yang dia tanggung, dia wanita yang luar biasa. Karena dengan segala macam beban yang harus dia tanggung, dia tetap bisa tampil penuh sukacita. Tetap memberikan aura atau memberikan hal-hal yang positif pada orang-orang sekitarnya. Dia selalu menunjukkan kegembiraannya. Ya. Tapi kalau kita lihat dari kehidupannya yang saya tahu, sebatas yang saya tahu, dia betul-betul mengalami suatu beban. Tapi ternyata mungkin buat orang lain itu beban yang sangat berat. Tapi dia menerimanya dan menjalaninya dengan ya sudah Tuhan, kalau memang ini harus saya alami, saya tetap menjalaninya dengan sukacita. Bahkan
beberapa waktu terakhir ini saya dengar juga bahkan dia diperiksa jantungnya, bahkan harus operasi karena jantungnya bermasalah. Kalau nggak salah pasang ring ya. Tapi hari-harinya selalu diisi dengan hal-hal yang membawakan sukacita. Bukan mengeluh, bukan komplain, bukan putus asa, bukan kesedihan, kemarahan, tapi dia selalu membagikan hal-hal yang positif pada orang-orang sekitarnya, kepada kita semua. Nah, dari situ juga saya belajar satu hal bahwa berbuat itu bukan suatu perasaan, seperti yang tadi dikatakan ya. Bukan suatu perasaan, tindakan untuk melakukan perbuatan belas kasih atau punya jiwa yang murni atau rendah hati itu bukan suatu perasaan. Karena kalau perasaan, pada waktu kita gembira, kita gampang melakukannya. Tapi pada waktu kita susah, kita terhimpit, kita terinjak, kita dalam masalah yang besar, mungkin kegembiraan, kerendahan hati, atau hal-hal yang lain bisa hilang. Tapi di sini dikatakan dengan jelas bahwa tindakan kasih itu adalah kehendak. Jadi walaupun dia mengalami banyak permasalahan, tapi dia melakukannya dengan dasar kasih. Sehingga yang keluar pun hal-hal yang berasal dari Tuhan. Hal-hal yang berdasarkan kasih. Dia tetap memberikan hal-hal yang positif kepada orang-orang sekitarnya. Dan saya percaya kepada suaminya juga, dia banyak berdoa, dia banyak menghibur dan memberikan kebahagiaan kepada suaminya. Itu aja sharing hari ini. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas rahmat-Mu. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk seorang ibu yang sedang mengalami penderitaan, kesusahan, tapi Engkau menghibur dia, Engkau menguatkan dia sehingga dia tetap menjalani hari-harinya dengan penuh optimis dan penuh sukacita. Mampukan kami juga Tuhan untuk melakukan segala sesuatu dengan dasar kasih yang bukan karena perasaan, tapi ini menjadi suatu keputusan, suatu tindakan, kehendak. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa punya keputusan untuk dapat melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih. Karena dengan kami melakukan tindakan kasih, itu adalah bukti kami bersatu dengan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.